Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari makin gencar melaksanakan patroli hunting system di beberapa titik dalam kota Manokwari. Biro Organisasi Setda Papua Barat akan fokus pada penataan kelengkapan daerah tentang kelembagaan kekhususan. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tekan angka pelanggaran lalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari makin gencar laksanakan patroli hunting system di beberapa titik dalam kota Manokwari yang dianggap sering terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dipimpin langsung oleh Kaurbin Opsnal Satlantas Polres Manokwari, Ibda Ismail, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari kembali menjaring beberapa pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas, seperti yang berada di lampu merah Makalau dan depan toko Manokwari. Ibda Ismail menyebutkan, sasaran patroli kali ini adalah menyasar pelanggaran kasat mata seperti tidak memakai helm standar, kelengkapan kendaraan bermotor, serta kelengkapan administrasi berkendara dan akan langsung diberi teguran bahkan penilangan. ATL pagi ini kita sudah rutin kita laksanakan. Jadi KTL pagi selain kita jaga jalan untuk keselamatan lalu lintas masyarakat Manokwari, jadi kita juga melakukan penjaringan atau penangkapan bagi misalnya peneguran kepada masyarakat yang tidak pakai helm, yang tidak memiliki surat-surat lengkap. Itu kita beri teguran, kalau memang sudah agak melampaui batas, tetap kita laksanakan tindakan. Dalam kegiatan kali ini, 5 motor berhasil terjaring dalam patroli hunting system yang berlangsung selama 1 jam. Sedangkan 2 kendaraan lainnya dikenakan sanksi dan langsung dibawa ke Polres karena tidak memakai helm, masker maupun kelengkapan kendaraan seperti SIM, plat motor, dan STNK. Kurang lebih tadi ada 5 yang dikena sanksi, kayaknya ada 2. Itu sanksinya apa itu kemana? Sanksinya kayaknya kalau yang agak parah, sanksinya hilang kan? Hilang ya? Patroli hunting system terus dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari agar masyarakat semakin tertib berlalu lintas di jalan raya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Polda Papua Barat gandeng superhero saat melaksanakan vaksin di dataran Wapramasi. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak takut saat divaksinasi oleh petugas kesehatan. Vaksinasi dengan menyasar anak-anak dan masyarakat umum kembali dilaksanakan Polda Papua Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di 3 tempat, yakni SD Impres 29 Pravi, SP6, SD Impres 24 Masni, SP7, dan SD Madrasah Ibtidaiyah, SP7, dengan menghadirkan tokoh superhero. Cara ini dilakukan Polda Papua Barat agar pelajar yang merupakan anak-anak tidak takut akan jarum suntik, karena mereka akan senang ketika melihat superhero yang ikut mendampingi saat mereka disuntik vaksin. Bertindak sebagai pelaksana vaksin, yakni Direktorat Pembinaan Masyarakat Ditbinmas Polda Papua Barat, Direktorat Pam-Ovid, Bitdokes dan Babin Kamtipmas, dan Babinsa serta Puskesmas Masni. Menurut Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Irwindi dalam rilisnya mengatakan, vaksinasi bagi pelajar dan masyarakat umum yang berlangsung Rabu 9 Februari kemarin, sebanyak 360 orang berhasil divaksin. Kegiatan ini adalah sebagai upaya percepatan program pemerintah untuk vaksin umum dan anak, guna tercapainya herd immunity sehingga memberikan rasa aman saat pembelajaran tatap muka. Kabid Humas menambahkan Polda Papua Barat akan terus melakukan vaksinasi untuk membantu percepatan vaksinasi bagi anak-anak. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, tahun 2022, Biro Organisasi Setda Papua Barat akan fokus pada penataan kelengkapan daerah tentang kelembagaan kekhususan dengan disusunnya peraturan daerah provinsi menyangkut kelembagaan daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Organisasi Papua Barat, Supriyatna Jalimun. Jalimun mengatakan, tahun 2022 program pemerintah Provinsi Papua Barat pada Biro Organisasi tidak jauh beda dengan program-program dari tahun sebelumnya, karena semuanya sudah tertuang jelas dalam DPA Biro Organisasi. Namun ditegaskan yang menjadi fokus kegiatan pada Biro Organisasi Papua Barat di tahun 2022 adalah akan dilakukan penataan kelengkapan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan peraturan pemerintah daerah nomor 106 tahun 2021 tentang kelembagaan kekhususan yang akan diupayakan bersamaan dengan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan di tahun 2022 juga akan dilaksanakan penilaian unit pelayanan publik di Provinsi Papua Barat dan juga kabupaten kota. Kemudian lanjutan kompetensi inovasi pelayanan publik tahun 2022 untuk menjaring inovasi. Ya, kita akan menyesuaikan dengan kekhususan, artinya sesuai dengan Undang-Undang Otsus nomor 22 ke 2021 itu, kemudian di PP 106 itu kan di situ mengamanatkan ada di Provinsi Papua, kalau di situ kan di Provinsi Papua tapi meliputi Papua dan Papua Barat serta provinsi-provinsi lainnya, itu ada kelembagaan perangkat daerah yang ada kekhususan. Nah, ini kita sedang tata kekhususan ini, apakah kita punya perbedaan walaupun kita menggunakan peraturan pemerintah yang sama, tetapi ada kekhususan. Mungkin di daerah lain, di provinsi lain tidak ada seperti itu. Itu yang kita lakukan penataan. Akan ada perubahan lagi. Hal lain yang akan diterapkan yaitu pencanangan daerah zona integritas yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi, di mana penerapannya akan dilakukan di beberapa OPD yang melaksanakan pelayanan publik. Ini seperti tadi saya sampaikan unit pelayanan publik. Kita masih pada PTSP dan Samsat. Kemarin hasil evaluasi unit pelayanan publik itu memang ada peningkatan khususnya di Samsat. Sudah bisa informasinya mereka sudah masuk dalam kategori A, berarti ada peningkatan baik dari segi pelayanan, sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia, standar pelayanan sudah mulai baik. Nah, saya lagi sampaikan, kita juga akan mencanangkan zona integritas. Itu program yang akan kita lakukan, zona integritas di Provinsi Papua Barat. Ada beberapa perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai zona integritas. Itu bagian dari reformasi birokrasi. Nanti ada suratnya, sudah ditetapkan OPD mana yang masuk di situ. Itu akan diupayakan supaya ada, ya biasa zona integritas kan bebas korupsi, nepotisme dan lain sebagainya. Semua, tapi kan kita lihat zona integritas kan wilayahnya kan wilayah yang ada korupsi, ada punya potensi untuk melakukan seperti korupsi, kolusi dan sebagainya, itu yang kemudian dari tingkat pelayanannya seperti itu. Di masa pandemi COVID-19, Kepala Biro mengatakan aktivitas perkantoran berjalan seperti biasanya. Untuk bisa berjalan dengan baik, pegawai diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak akhirnya melakukan peletakan batu pertama pembangunan Pasar Tumburuni pasca pembakaran yang dilakukan saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2019 lalu. Pasar Tumburuni kini mulai dibangun kembali. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, Kepala Badan Prasarana Pemukiman Wilayah Papua Barat, anggota Forkopimda Pelaksanaan Pekerjaan, para wakil tokoh masyarakat dan tokoh adat. Pembangunan kembali Pasar Tumburuni diharapkan akan memicu percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, termaksud peningkatan pendapatan masyarakat di era pandemi COVID-19. Bupati Fakfak, Untung Tamsil, dalam sambutannya menyampaikan serta mengajak masyarakat Fakfak untuk selalu bersyukur karena pasar yang dibangun kali ini dilengkapi dengan fasilitas yang modern.
di mana pembangunan Pasar Temburuni ini adalah merupakan sebuah tempat atau sebuah pembangunan yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak sebagai bagian untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kita. Oleh sebab itu maka kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak, kepada kita semua yang hadir saat ini, bahwa pembangunan Pasar Temburuni ini walaupun sudah dilaporkan oleh Bapak Kepala Balai, saya sampaikan lagi bahwa Pasar Temburuni ini seluas 9.201 meter persegi dengan bangunan bertingkat yaitu 4 lantai, dengan dilengkapi dengan bangunan terminal nanti di atasnya juga akan dibangun untuk kendaraan umum dalam kota dan angkutan-angkutan ke kampung-kampung dengan luas lahan 5.332 meter persegi. Sementara itu, Marsudi Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah PPW Papua Barat dalam sambutannya mengapresiasi upaya pemerintah daerah bersama masyarakat adat yang bersatu padu menopang pembangunan Pasar Temburuni. Marsudi mengatakan bahwa pembangunan prasarana pasar dan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana pendidikan, dan Kepmen PUPR 1490 tahun 2020 tentang penetapan lokasi pembangunan rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat dan prasarana pendidikan yang menjadi dasar pembangunan Pasar Temburuni baru. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang kami banggakan, dalam kesempatan hari ini izinkan saya melaporkan pelaksanaan groundbreaking pembangunan Pasar Temburuni pada hari ini dengan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Perpres nomor 43 tahun 2019 tentang rehabilitasi, renovasi pasar rakyat dan prasarana pendidikan, serta melalui keputusan Menteri PUPR nomor 1490 tahun 2020 tentang penetapan lokasi pembangunan rehabilitasi dan renovasi pasar sarana pendidikan, kami dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mendapatkan mandat untuk melaksanakan pembangunan kembali Pasar Temburuni yang sebelumnya terbakar akibat bencana sosial pada tanggal 21 Agustus 2019 yang lalu. Luas lahan pembangunan Pasar Temburuni adalah 9.500 meter persegi. Luas bangunan 13.563 meter persegi. Bangunan Pasar Temburuni terdiri dari 4 lantai, terminal parkir kendaraan seluas 5.300 meter persegi. Jumlah los sebesar 974 unit. Jumlah kios sebanyak 166 unit. Frans Tamaela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.